wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qali. Rabbi zidni ilman ajma'in. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahil alamin. Ibu-ibu hadirat, bapak-bapak hadirin, para kiai, para asatizah, para jamaah setia masjid yang kita cintai ini, patut kita bersyukur. Sesibuk apapun kita diberikan kekuatan lahir dan batin untuk menjalankan perintah Allah, khususnya menjaga sholat 5 waktu dan teristimewa sholat subuh berjamaah yang dalam perspektif Al-Quran disaksikan oleh para malaikat. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat-sahabat dan para pengikutnya yang insya Allah kita termasuk di antaranya. Hadirin yang berbahagia, kurang lebih 13 hari ke depan kita akan kedatangan tamu agung, tamu yang dinantikan oleh orang-orang yang beriman, oleh orang Islam di seluruh dunia, yaitu bulan Ramadan, bulan suci Ramadan, bulan yang memiliki banyak keistimewaan. Karena itu patut kita sebagai orang Islam menyambutnya dengan penuh kegembiraan, karena Rasulullah menyatakan man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan nar. Siapapun yang gembira dalam arti senang dengan hadirnya bulan Ramadan, karena nilai-nilai yang ada dalam bulan Ramadan itu, maka niscaya Allah mengharamkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Nah, di bulan Ramadan salah satu keistimewaannya bukan saja Al-Quran pertama kali diturunkan, tetapi di bulan Ramadan itulah 15 abad yang lalu diwajibkan bagi umat Islam berpuasa. Bagaimana ditegaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kaidah lughawi bahasa Arab, amanu itu menunjukkan kata kerja yang sudah terlewat, fi'il mati. Jadi terjemah yang tepat itu wahai orang-orang yang telah beriman. Kutiba alaikumussyam, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Sebagaimana puasa itu telah diwajibkan kepada umat terdahulu, pada Bani Israel, pada orang Yahudi, pada orang Nasrani, bahkan sebelum masa itu.
la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Boleh jadi dengan puasa itu kita jadi orang yang bertakwa. Kalau dalam perspektif Allah, pasti kamu jadi orang yang bertakwa. Tetapi kalau memperhatikan ayat terkait puasa itu dari 183 surat Al-Baqarah tadi, terus kepada ayat 184-nya, 85, 86, 87, itu ada sesuatu yang dahsyat. Yang pertama, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang bertakwa. Tapi ayat berikutnya, ayyamam ma'dudat, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fa huwa khairul lahu wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Di sini kapan puasanya itu? Hari-hari Ramadan yang sudah ada hitungannya. Hitungannya berapa? Hitungannya dalam perspektif hadis Rasulullah, yang namanya hitungan bulan Ramadan itu dua kemungkinan. Kemungkinan pertama 29 hari. Kemungkinan kedua 30 hari. Enggak bakalan pernah terjadi bulan Ramadan cuma 28 hari seperti bulan ini. Ya, bulan ini kan Februari berapa hari? 28 hari. Tapi enggak berlaku di bulan Komariah, enggak bakalan ada. Dan kalau enggak 29 hari ya 30 hari itu aja. Makanya enggak boleh puasa 31 hari. Jadi kalau sudah memulainya beda, ya udah, yakinnya itu ya jangan hari ke-31-nya dipaksain, jangan. Nah, itu ya. Jadi itu makanya rahasianya luar biasa. Kenapa? Karena dua hitungan itu ya di dalam Al-Qur'an masing-masing ada hitungannya. Kalau Januari, Februari itu hitungannya karena peredaran matahari. Nah, peredaran matahari. Wallazi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila li ta'lamu adada sinina wal hisab. Jadi dua-duanya itu. Dialah Allah yang menjadikan matahari itu bersinar dan rembulan memantulkan sinar alias bercahaya dan menetapkan tempat peredarannya, mustaqornya, masing-masing ada tempat peredarannya. Untuk apa? Lita'lamu adada sinina wal hisab, supaya manusia tahu perhitungan tahun, perhitungan bulan, perhitungan hari, dan lain sebagainya. Sehingga kita tahu waktu sholat. Itu dua. Penentuan kapan puasa dimulai, pakainya peredaran bulan. Faman syahida minkum syahra falyasumhu sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Pakainya bulan. Makanya nanti di ujung Sya'ban itu tanggal 29 itu ada namanya Ru'yatul Hilal. Lihat tuh pakai teropong. Mana ada enggak?
seluruh pelosok Indonesia, dari ketinggian bukit, dari menara-menara, dari teropong bintang dan macam-macam, dari menara-menara masjid. Kalau diintip-intip tanggal 29 ternyata nggak ada yang lihat, maka fakmilul iddata, Sya'bannya dikumplitkan 30 hari, ya, lusanya berpuasa. Tapi kalau ada yang pakainya hisab, ya terserah aja. Ya, kalau bulannya sudah ada tapi belum kelihatan, ya udahlah terserah aja. Itu masing-masing aja gitu. Yang penting tidak boleh kurang dari 29 hari, tidak boleh lebih dari 31. Ini paham saya pelan-pelan nih supaya kita paham gitu. Nah, tapi berbuka puasa enggak pakai bulan. Sahur pakai bulan atau pakai matahari? Pakai matahari. Ya, diawali dengan begitu terbit fajar sidik udah nggak boleh makan minum jima, makanya udah imsak itu udah nahan. Bukanya kapan? Terbenam matahari. Dua-duanya dipakai kan nih, dua-duanya tuh matahari bulan. Dalam sholat begitu juga, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Itu matahari, pakainya matahari. Makanya kalau zuhur udah tergelincir tuh zaman baheula, ya. Kalau disebut zaman baheula itu zaman dulu, kampung-kampung kan nggak ada jam. Pakainya apa? Pakainya ada tubuh di depan masjid, nah ada besi dikit, itu dari itu aja. Dari kalangkang orang Sunda bilang, bayangan benda. Jadi itu namanya, itu matahari dan bulan. Jadi ayat Mama Duda, kalau orang diwajibkan puasa dalam keadaan sakit atau dalam bepergian, sakit benar-benar sakit, bukan sakit-sakit pura-pura, bukan. Ya. Boleh tidak berpuasa dan digantinya dengan hari-hari lain. Bagi orang yang kronis sakitnya, udah berbaring di atas tempat tidur atau sudah tua renta, yang tidak mungkin puasa, bayarlah fidyah. Fidyah. Tapi kalau fidyahnya kan yang fikih nanti ada kurang lebih ya ada bilang 6 on lah gitu kan. Tapi kalau fidyahnya 1 kintal ya sehari, wah itu bagus bagi orang yang punya duit. Nah gitu kan. Tapi herannya di akhir ayat itu, ya, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Saumukum khairul lakum. Jadi kalau orang sakit kemudian puasa, nah enggak, dokter melarang, tidak, saya mau puasa. Ya, walaupun sudah rentak, saya mau puasa, nggak peduli itu dokter. Bagi orang yang berilmu itu lebih bagus. Makanya takwa itu akan berkualitas pakai ilmu takwa. Makanya kalau pakai ilmu itu enak. Ya, pakai ilmu. Makanya takwa itu harus pakai ilmu lah. Jadi in kuntum ta'lam, ke ilmu. Oh, dengan ilmu aja enak gitu. Ibu-ibu masak di dapur, kalau pakai resep, resep itu kan dari hasil penelitian. Nah, itu ilmu. Apalagi agama. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ayat berikutnya. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasumhu.
Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Saya ujungnya saja nih. Setelah sempurna tuh puasa, hitungannya bawahnya kemungkinan tadi kalau toh ternyata di ujung itu kan nanti ru'yah lagi tuh. Di ujung Ramadan kan ru'yah lagi. Nah, ternyata laporan dari seluruh Indonesia nggak kelihatan. Maka Ramadannya genapkan 30 hari. Kalau walaupun baru 29 hari tapi udah kelihatan tuh hilalnya, besoknya Aid. Tapi kalau belum kelihatan, lengkapi berapa hari? 30 hari. Tapi yang saya garis bawahi, la'allakum tashkurun. Semoga kalian jadi orang yang bersyukur. Jadi urutannya takwa, habis takwa, kualitas takwa adalah ilmu. Dan kalau orang berilmu pasti akan bersyukur. Dalam perspektif Allah itu, kalau kamu dengan segalanya dengan ilmu bersyukur, la'allakum tashkurun. Makanya syukur itu bagian daripada takwa. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Syukur. Punya istri cerewet, alhamdulillah, syukur. Jangan dilihat satu aspek. Cerewet, punya istri cerewet, udahlah cari ganti yang lain. Jangan. Siapa tahu cerewetnya istri membawa hikmah bagi anak-anaknya, disiplin. Cerewetin terus. Tuh, cerewet aja ada manfaatnya. Nah, coba punya istri boros, tukang ngabisin duit. Ya memang tugas istri tukang ngabisin duit. Iya. Suami tukang cari duit kan gitu. Jangan dibalik, istri yang cari, suami yang ngabisin, jangan gitu. Zolim namanya. Bersyukur. Ada orang lahir tidak sempurna, pamannya tunanetra atau nggak punya tangan, disyukuri. Pasti dia berprestasi. Sekarang kan gampang lihat, buka Google, gampang umumnya. Orang tunanetra prestasinya dunia. Contohnya Aryani itu, Aryani yang dari Jogja, kan tunanetra, ngajinya bagus, tapi suara nyanyinya juga bagus. Sampai tingkat dunia. Nah ini karena tunanetra itu. Kadang-kala saya kalau pagi-pagi kalau lagi haji, saya muter-muter kira-kira jam 8. Ya sambil sholat duha di Masjid Nabawi atau di Masjid Al-Haram itu ada kelompok-kelompok yang sedang belajar. Rata-rata gurunya itu tunanetra. Berarti kan dia hafal Quran kan? Kelebihannya tunanetra itu kalau menghafal Al-Quran cepat hafal karena fokus. Di mana saja fokus. Biar menghafal di halte fokus. Coba kalau kita yang melek, hafal Al-Quran di halte sambil nunggu bis kota, konsentrasi nggak? Yang lagi hafal ya nunggu ada perempuan lewat, ngelirik dulu nggak? Ya, kalau yang nggak melihat mah udah konsentrasi betul. Iya kan begitu kan? Lagi menghafal di rumah, lihat TV, TV-nya nggak kelihatan. Ya, tapi kalau yang melek itu namanya, makanya syukur itu. Syukur itu kunci itu. Jadi
takwa, ilmu, syukur. Ayat berikutnya, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Orang yang bersyukur boleh jadi di akhir ayat ini la'allahum yarshudun, mendapatkan petunjuk. Jadi orang yang bersyukur, syukur, nanti oleh Allah tunjukin nih. Dapat rezeki 50.000 pedagang, syukuri. Nanti oleh Allah dikasih petunjuk. Jalan-jalannya terus terbuka. Yang tadinya tukang jualan bakso jadi bandar bakso. Jadi bukan hanya jualan bakso tapi jadi bandar bakso. Itu harus syukur karena celah-celahnya dibuka terus. Yang tadinya jualan sayur jadi bandar sayur. Benar. Kan ada yang tadinya jualan rongsokan jadi bandar rongsokan. Itu karena syukur. Makanya syukur akhirnya la'allahum yarshudun. Dan nanti ayat berikutnya juga kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Nanti bertakwa lagi. Nah ini. Karena itu untuk menjadi bertakwa itu tadi syaratnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu, iman. Makanya Rasulullah mengatakan man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan dasarnya iman dan perhitungan, keikhlasan, kalkulasi, baru itu ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan dihapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Dosa yang mana? Dosa yang fahsya. Apa itu dosa fahsya? Dosa yang vertikal. Anak muda pernah mabok 10 tahun. Ya. Nah, udah tobat tuh. Bulan Ramadan. Ada yang gak sholat 10 tahun. Ya. Ada yang narkoba. Pokoknya yang merugikan diri sendiri itu namanya fahsya, zalimun li nafsi. Insyaallah ghufir lahu bulan Ramadan. Tapi kalau dosa punya utang, bisa nggak diampuni kita? Ya Allah ampunilah saya punya utang nggak bayar. Bisa nggak? Nggak bisa lah, harus dibayar dulu utangnya. Ya kalau orang disakiti, ya minta maaf dulu, karena itu hak adami ya. Hak adami itu bukan hak Allah. Nanti baru setelah minta maaf Allah ampuni. Jadi kita harus paham iman. Iman yang paling utama adalah iman kepada Allah. Amanar rasulu bima unzila ya ilahi mir rabbika. Ya kan itu. Wal mu'minuna kullun amana billah. Ya kan? Orang beriman itu seluruhnya iman kepada Allah. Iman kepada Allah itu tidak cukup. Untuk memantapkan iman harus ma'rifatullah. Harus mengenal Allah. Banyak orang beriman kepada Allah tapi tidak kenal Allah. Makanya ma'rifatullah ilmu yang paling tinggi, yang tertinggi, karena itu akarnya semuanya. Nah, iman kepada Allah untuk mengenal Allah itu dalam perspektif ahli sunnah wal jamaah itu harus 5 hal yang harus dikenal, mengenal Allah itu. 1, ma'rifatul zat, mengenal wujud Allah. Wujud Allah itu bukan benda, bukan jisim, bukan eksistensi keberadaan Allah, ya, yang qadim dan yang baqo,
terdahulu baku. Mukhalafatu lil hawadisi, beda dengan apapun. Karena beda dengan apapun tidak bisa Tuhan itu dikarang-karang di otak. Tuhan itu kayak apa? Nggak bisa. Nggak bisa ya. Karena pasti berbeda. Berbeda dengan apapun. Mukhalafatu lil hawadis. Makanya kalau kita mengenal Allah harus mengenal sifat tanzih. Tanzih itu artinya pensucian. Jadi kalau kita subhanallah tuh, subhanallah, maha suci Allah, awas ingat. Kalau sudah maha suci Allah, Allah tidak terikat oleh tempat dan tidak terikat oleh waktu. Munazzahan, kana munazzahan aniz zaman wal makan. Lepas dari dimensi tempat dan waktu. Jadi kalau ada yang ngomong Tuhan ada di aras, berarti Tuhan bertempat bukan? Tempat. Boleh nggak mengatakan gitu? Nggak boleh. Wong aras bukan tempat, nggak boleh. Ngeri nanti. Kalau ada nggak yang kelompok yang mengatakan Tuhan ada di aras? Ada kan? Tuhan ada di aras. Arasnya ada di langit kan? Tapi ada ayat wa kana arsyuhu alal ma, arasnya ada di atas air. Bayangkan coba, aras di atas air, Tuhan di atas aras, di atas air, kemudian dipikul oleh malaikat, 9 malaikat. Persis seperti orang lagi sunatan tuh, ya pakai mahkota digotong-gotong. Nggak boleh. Suci dari tempat. Makanya di dalam Al-Quran, kalau sudah menunjukkan Allah dalam arti di atas, kacau, berarti jisim dong. Jangankan Allah, ruh saja. Bisa nggak mendekatan ruh di atas kepala kamu? Bisa nggak? Kau mau gimana? Itu ruh aja ya. Nggak bisa itu kalau ada. Makanya sudah jisim itu apa namanya? Bahlul ya. Kalau Allah udah di atas, bukan di atas itu ya. Di atasnya. Kalau sudah mengatakan atas seperti persepsi kita, itu namanya mujassimah. Boleh. Makanya dalam Al-Quran ya ada kalimat tanzih itu satu, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan apapun kecuali Dia. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Allah sendiri menyatakan, ngajarin kepada kita, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali saya. Yang mengklaim dirinya Tuhan dan menciptakan langit dan bumi hanya Allah. Dalam Al-Quran ada yang mengaku Tuhan nggak selain Allah? Ada nggak? Ada. Contohnya siapa? Fir'aun, ya kan? Ana robbukumul a'la, Tuhan yang tertinggi. Tapi Fir'aun ngaku nggak menciptakan langit dan bumi? Enggak. Ya. Selain ada yang mengaku Tuhan, ada yang dipertuhan. Ada yang dipertuhan nggak? Siapa yang dipertuhan? Yesus. Yesus ngaku nggak menciptakan langit dan bumi? Enggak. Nah ini makanya tanzih. Lam tadi la, yang kedua lam yalid walam yulad. Allah itu tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Mattakhadallahu biwalad. Allah nggak punya anak. Tapi orang-orang Yahudi Nasrani waqalu takhadallahu walada subhana lahu ma fis samawati wal ard kullun lahu qanitun. Kata Yahudi Nasrani, Tuhan punya anak. Ya, tidak. Maha suci Allah. Ya. Semua yang ada
Di langit apapun yang ada di langit dan apapun yang ada di bumi itu semuanya milik Allah, semuanya tunduk kepada Allah. Qanitun, taat kepada Allah. Nggak ada yang tidak taat. Ini mengenal Allah di situ. Laisa kamislihi, jelas itu. Begitu juga tadi kalimat mattakhadallahu min walad. Allah nggak pernah punya anak. Lagian kalau punya anak masa terlambat punya anaknya? Ya, karena masa terlambat punya anaknya. Nah, jadi ini mengenal Allah. Kalau sudah mengenal Allah sifat tanzihnya, harus mengenal sifat wajibnya. Yang sifat wajib itu yang paling utama, saya nggak akan bahas semuanya, yang pokok aja. Allah itu khaliqon, menciptakan. Ya ayyuhallazina amanu, banyak tuh ayat itu. Termasuk ya ayuhan nas, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Nah, telah menciptakan kamu. Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin. Nah, sebagian tanda kebesaran Allah, Allah telah menciptakan kalian dari tanah. Jadi Allah itu menciptakan itu dari tidak ada menjadi ada. Manusia ada nggak yang ngaku sudah menciptakan semut? Kalau semut-semutan bisa kan? Semut aja. Ada nggak yang ngaku sudah menciptakan tongok? Itu yang bikin bengkak anak-anak kemaluannya bengkak tuh gara-gara digigit tongok kan. Nah, tongok itu kalau di Betawi apa itu ya? Yang suka bikin bengkak. Nah itu ada yang ngaku nggak? Nggak ada. Ya, jadi ada nggak yang termasuk menciptakan rambut? Nggak bisa rambut itu, nggak bisa. Apa imitasi lah ya, imitasi lah. Jadi khaliqan, ini mengenal Allah. Qadiran, berkuasa. Ayah sabul insanu allan najma'a idhamah bala qadirina ala an nusawiya banana. Ya, ada manusia ngomong, emang kalau manusia sudah jadi tulang belulang berantakan, emang bisa bersatu lagi? Kata Allah, bala qadirina ala an nusawiya banana. Itu jari jemari yang sudah jadi bubur-bubur tanah bisa rapih lagi. Bukan. Kalau manusia sok kuasa, nggak ada yang berkuasa. Contoh Donald Trump. Donald Trump bilang itu gajah mau dijadikan lautan api. Tapi madamin api di Los Angeles susah. Itu pemadam kebakaran jumlahnya berapa? 4.800 pemadam kebakaran. Dan itu pemadam kebakaran bukan ecek-ecek, canggih. Yang panjangnya bisa 100 meter untuk pemadam kebakaran. Kalau 100 meter panjangnya satu pemadam kebakaran kali 4.800. Baris dari Cawang suruh sampai Cikampek, sampai Cipali, sampai mana tuh? Kalau 100 meter kali 4.800, nggak bisa, nggak berkuasa manusia itu, nggak berkuasa. Nah, karena Allah punya tentara, termasuk angin, tornado itu tentara Allah. Dan tadi kalau dalam surat Al-Baqarah 266 itu jelas angin membawa api. Nah ini hadirin.
termasuk aliman, maha mengetahui. Makanya tadi berilmu tadi, takwa yang berkualitas itu ilmu. Allah maha mengetahui. Allah maha mengetahui. Yang berikutnya, ma'rifatullah itu juga harus mengenal Allah terhadap mengenal Allah dalam makna, dalam arti karya Allah. Ma'rifatul af'al, perbuatan Allah. Perbuatan Allah ini ada dua dimensi. Satu, ada perbuatan Allah yang menyangkut alamul arwah. Contoh jin. Ada yang pernah lihat jin? Itu mah bukan lihat jin. Jin mah wujudnya nggak ada yang tahu. Itu mah jin menyerupai sesuatu, karena jin bisa menyerupai sesuatu, tapi yang aslinya nggak ada. Jin itu namanya karena alam arwah. Begitu juga ruh, yang namanya, ada yang tahu ruh nggak? Nggak ada. Ruh ada nggak? Ada. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh. Mereka akan bertanya kepadamu ya Muhammad tentang ruh. Ruh itu min amri Rabbi, itu urusan Allah. Ruh itu hanya urusan Allah. Tuh, begitu. Jadi luar biasa. Alam rawah. Malaikat. Ada yang tahu nggak malaikat? Apa? Itu karya Allah. Yang kedua, alamul absam, alam jisim. Termasuk kita nih, jisim ruh tadi, ruh kita nggak tahu. Itu namanya alamul arwah. Kalau alamul arwah manusia mati, tidak mati, tapi intiqal. Tapi alamul jisimnya, fisiknya, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Awal dari tanah, balik lagi ke tanah, kembali kepada tanah. Tapi ruhnya intiqal, min daril amal ila daril jaza, dari tempat beramal ke tempat mendapatkan imbalan amal. Gitu. Min daril fana ila daril khuldi, pindah dari tempat yang fana, yang musnah, hancur, ke tempat yang kekal abadi. Itu namanya mati. Makanya ada tahlilan, ada doa, ada sedekah atas nama almarhum almarhumah, ada wakaf atas nama almarhum almarhumah, ada badal haji, kurban atas nama almarhum almarhumah. Kenapa? Karena masih hidup di alam arwah. Itu yang berlakunya doa. Jadi kalau ada hadis mengatakan idza matal insan in qata'a amaluhu ila min salasin, itu selama alam barzah itu ada. Karena kalau sudah kiamat, siapa yang berdoa? Nggak ada lagi yang berdoa. Nah, ini yang perlu kita tahu. Jadi, yang jisim ini yang jelas tampak, termasuk ada yang di atas, di bawah. Kalau yang di bawah jelas, daratan, lautan, sawah, hutan, dengan segala yang ada di dalamnya. Itu namanya adsam semuanya. Yang di atas, dari yang namanya matahari, bulan, triliunan planet, bahkan yang namanya Al-Qalam, Loh Mahfuz, Baitul Ijah, Sidratil Muntaha, surga dan neraka. Itu namanya karya Allah. Jadi kita harus mengenal. Nah, tapi nggak saya lanjutkan lah bahasan itu, karena ini waktunya sampai jam berapa nih? Saya suruh. Saya suruh sudah dong. Udah selesai kan?
Oh, nambah dikit ya? Oh, nambah dikit. Oke, maaf. Nah, qala iman. Apa itu takwa? Takwa dalam bahasa standar nih. Takwa itu dalam tafsir Jalalain umpamanya al-imtisalu atau imtisalu awamirillah. Imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi sirron wa ala niatan. Yang namanya at-taqwa huwa dia adalah melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Secara substansi perintah Allah itu ada 3. Secara substansi larangan Allah itu ada 3. Jadi 3. Jadi semua perintah diakumulasi dalam 3 itu, dan semua larangan diakumulasi dalam 3 itu. Dan ini yang ayatnya dibaca oleh para khotib kalau di akhir khutbahnya. Ada yang hafal? Apa yang sering kita dengar di akhir khutbah? Ayo. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Itu 3. Jadi takwa itu menjalankan perintah Allah yang 3. 1, perintah adil. Orang Islam kalau ngaku Islam, jalankan tuh rukun Islam yang 5. Sholat 5 waktu itu adil. Jadi kalau orang Islam menjalankan sholat 5 waktu, itu namanya kalau adil dalam bahasa kita itu standar. Kalau ingin lebih dengan kualitas ilmu, tambah sholat sunnah. Orang yang puasa, kalau puasanya cuma seendang-endang, tahu seendang-endang? Itu bahasa Jerman, seendang-endang itu. Ya, dari sejak melek sampai sekarang puasanya cuma puasa Ramadan. Itu namanya standar, nggak pernah Senin Kamis, nggak pernah. Pokoknya selain puasa Ramadan nggak pernah. Itu namanya standar. Orang mengeluarkan zakat 2,5%, tapi pelit, ya nggak pernah nggak pernah infak, nggak pernah sedekah, cuman zakat aja. Itu namanya standar. Paham ya? Itu adil. Kalau nanti belum lagi dalam hukum, dalam hukum itu adil. Adil itu standar. Ditempeleng pipi kanan, kita tempeleng lagi pipi kanan orang yang menempeleng kita dengan tempelengan yang sama. Itu namanya adil. Tapi Allah bukan hanya memerintahkan itu, memerintahkan ihsan. Ihsan itu dalam bahasa sehari-hari namanya super. Kita ditempeleng, aduh, Al-Qurannya ngomongnya wa in aqabtum fa aqibu bimisli ma uqibtum bi wa la in sabartum la huwa khairul lisabirin. Kalau kita disakiti, maka ada hak untuk menyakiti dalam hal yang sama. Tapi kalau kita sabar, memaafkan, itu super. Ini perintah Allah super. Bu, kalau punya tetangga pelit, kita pelit lagi, adil nggak? Adil. Nah, dia pelit, ya saya pelitin aja lagi gitu. Itu namanya adil. Sama. Tapi perintah Allah ngasih sama orang yang pelit, super. Hebat kan? Itu. Selain puasa Ramadan, tambah puasa-puasa sunnah. Selain zakat, infak, sedekah. Super itu namanya. Itu yang disebut ihsan. Tapi kalau level takwanya ingin tinggi, ihsan. Apa itu ihsan? Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Lebih mengutamakan orang lain ketimbang dirinya sendiri. Ya. Padahal kita butuh, itu namanya the best. Contoh. Tadi kita tempeleng
tapi nggak membalas, kita maafkan, kemudian kita ajak makan bakso, kita traktir. The best. Kira-kiranya ada nggak di Jakarta? Orang habis tempelan, dia maafkan, kemudian kita traktir. Adakah yang begitu? The best. Inilah akhlak Rasulullah SAW dengan sahabat-sahabatnya. Kata Rasulullah, lam yuwarrisu dinaron wala dirhaman, walakin yuwarrisul ilma. Kenapa? Karena isar. Rasulullah selalu, termasuk sahabat yang kaya itu, Utsman bin Mas'ud, ya, termasuk Utsman bin Affan, ya, itu semuanya isar. Makanya membangun peradabannya mudah. Isar. Termasuk umpamanya ini Ibu catat, ini ilmu ya, ini pakai penutup karena cuma sedikit waktunya. Ini ilmu. Dalam Al-Quran, laki-laki punya hak beristri berapa? Hak 4. Ya. Tapi hak itu ada nggak yang tidak diambil oleh laki-laki? Banyak kan? Jadi kalau ada laki-laki, dia uangnya banyak, dia ganteng, ilmunya banyak, tidak tergoda oleh perempuan lain walaupun banyak yang menggoda, karena menjaga perasaan istri dan anak-anak, dia tetap istri yang satu. Ini namanya laki-laki yang the best. Jangan dikubur kalau belum mati. Iya, ada nggak yang begitu? Banyak. Itu. Sebaliknya, ada nggak istri yang the best? Istri yang the best begini. Kalau istri kemudian suaminya ketahuan, diem-diem punya lagi, diem-diem punya lagi. Kalau istri minta pisah, tidak berdosa karena punya hak untuk tidak mau dimadu. Standar kan? Standar kan? Makanya banyak yang gugat ke pengadilan kan? Itu namanya standar kan? Tapi kalau takwanya ingin tinggi, super, ya Isa, ya saya juga tahu Bapak punya lagi, tapi insya Allah saya nggak akan minta cerai, kasihan anak-anak nanti pada berantakan. Tapi tolong tuh uang belanjanya tambahin. Kalau mobilnya sudah butut, ganti sama yang bagus. Ini namanya perempuan super. Belum, bukan the best, super. Baru super. The best itu kalau nawarin sama suaminya, abang kan ganteng, abang kan ilmunya banyak, tapi anaknya dikit, biar nanti supaya keturunannya banyak. Nah, mengizinkan suami, ini namanya the best. Kira-kiranya ada nggak di Jakarta? Contohnya ada nggak? Ada siapa yang paling dikenal dalam Al-Quran? Siti Sarah nawarin kepada Ibrahim, akhirnya nikah sama siapa? Siti Hajar. Punya anak siapa? Ismail alaihissalam, sampai kepada Rasulullah SAW. Tetapi isarnya Siti Sarah, wabasyarnahu bi Ishaqo nabiyyan minas sholihin, diganjar oleh Allah, dikasih itu keturunan. Sarah melahirkan Ishak. Ini yang melahirkan bangsa Israel. Makanya Israel dengan bangsa Arab sungguhnya satu anu nih, satu bibit. Itu bibit ya katakan. Nah, itu namanya. Makanya kalau kita perhatikan, kalau petugas KUA lagi nikahin atau kiai doa, Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Ibrahim wasaro kan? Ya, wasaro karena the best. Udah, terima kasih. Walaupun minkum, Allahumma afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.